Baik, tentang senyawa fenol yang akan kita bahas adalah tentang jalur biosintesis, kemudian penggolongan dan contoh senyawa-senyawanya, kemudian sifat fisikokimia, isolasi, dan identifikasinya. Ya, ini adalah senyawa-senyawa fenol, ya. Ada ubiquinon, kemudian juglon, emodin, asam isovanilat, dan lainnya, ya. Di mana senyawa-senyawa ini persamaannya apa? Persamaannya adalah ada benzen, ya. Ini ya, ada benzen, kemudian ada hidroksil. Ya, hidroksilnya macam-macam, ada yang satu, ada yang ini dua, ya, ini juga dua dalam posisi para, ya. Oke, kemudian ya, jadi senyawa fenol itu apa? Itu adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat langsung pada inti aromatik atau benzen. Nah, ini ya, jadi fenol, kemudian harus bisa membedakan fenol dengan alkohol ya. Kalau alkohol itu ROH gitu ya. Jadi sama-sama punya hidroksil, tetapi kalau fenol ada benzennya ini, tetapi kalau alkohol hanya rantai C alifatis gitu ya, bukan sebuah cincin aromatis. Oke, jadi atom hidrogen pada gugus hidroksil itu akan bersifat labil ya, hidroksil ini, tetapi sifatnya adalah asam ya, jadi bersifat asam lemah. Artinya apa? Jika terjadi reaksi yang dilepaskan itu H+, bukan OH-, ya, karena O ini lebih terikat kuat pada cincin fenolnya ini, ya, cincin fenolnya ini, sehingga hanya yang lebih mudah dilepaskan. Nah, kemudian ada istilah senyawa polifenol, itu berarti memiliki lebih dari satu gugus OH yang terikat dengan satu atau lebih cincin benzen. Oke, senyawa fenol ini adalah senyawa aromatik yang dari tanaman, ya, bisa berasal dari dua jalur yang berbeda. Ya, kemarin kita sudah membahas hubungan metabolit primer dan metabolit sekunder. Nanti akan lebih detail kita membahas mengenai jalur pembentukan senyawa fenol. Ya, jadi dari jalur asetat malonat ini ada kondensasi dan siklisasi poliketida. Poliketida ya, poli itu banyak, ketida itu kan dari keton ya, jadi banyak karbonilnya gitu ya. Jadi yang mengalami kondensasi, kondensasi itu berarti penggabungan senyawa gitu ya. Kemudian siklisasi ya berarti terbentuknya senyawa siklik. Kemudian ada dari jalur asam sikimat, korismat. Ya, jadi ada dua jalur senyawa fenol. Nah, jadi pola oksigenasi khas dari kedua jalur tersebut. Jadi dari jalur asetat itu berseling, sedangkan jalur sikimat itu tidak berseling. Kemudian, namun tak dapat untuk diagnosa biogenetik karena senyawa umumnya ada modifikasi lanjut. Ya, jadi terkait dengan jalur asetat berseling dan tidak berseling tadi, begitu ya, itu tidak bisa untuk melakukan diagnosa secara biogenetiknya, ya, karena umumnya ada modifikasi pada strukturnya. Nah, ini gambarannya jalur biosintesisnya, ya. Jadi ini ada dari proses fotosintesis CO2 dan H2O, jadilah glukosa. Kemudian glukosa itu akan terbentuk eritros 4 fosfat dan fosfoenol pirufat atau sering disingkat dengan PEP. Nah, kemudian kalau berlebihan glukosa maka terbentuk glikosida, polisakarida, amilem seperti itu ya, kemudian asam nukleat. Kemudian dari fosfoenol pirufat berubah menjadi pirufat seperti ini strukturnya. Jadi mulai ada COO ini ya. Kemudian di sini CCC. Nah, ini karbonil ya. Kemudian si sikimat tadi dari eritros 4 fosfat begitu ya, bergabung dengan PEP akan membentuk kerangka siklik ya, belum aromatis ini ya, kerangka siklik dengan
3 hidroksil ya, dengan 3 hidroksil. Nah, inilah nanti yang akan masuk ke jalur sikimat ya, membentuk senyawa aromatik, kemudian terbentuk lignan. Kemudian dari pirufos, ya ini bisa membentuk asam amino. Nah, kemarin sudah ya. Nanti asam amino kalau yang berasal dari sikimat ini nanti terbentuk asam amino aromatis. Tapi kalau yang jalur pirufat begitu ya, dari asetil CoA katakanlah, maka akan terbentuk yang alifatis yang tidak memiliki gus aromatis. Nah, nanti ini asam amino ini bisa membentuk alkaloid, peptida, senyawa-senyawa peptida, kemudian penisilin, kemudian ada siklik peptida. Oke, kemudian nah dari asetil CoA, jadi dari pirufat terbentuk asetil CoA. Asetil CoA itu dari asam asetat, tetapi OH-nya begitu ya, OH-nya ini terikat dengan koenzim A ya. Koenzim A itu sebagai bagian yang reaktif yang akan menyebabkan nanti senyawa ini bisa akan bereaksi. Nah, dengan asil CoA ini dengan penangkapan CO2 begitu ya, berubah menjadi poliketida ya. Jadi CH3CO kan begitu ya, CH3CO SCoA. Nah, SCoA-nya nanti lepas tersisa CH3CO. Nah, nanti CH3CO ini akan bergandengan dengan CH3CO lagi, bergandengan lagi atau mengalami kondensasi tadi ya, CH3CO, terus nempel lagi dengan CH3CO lagi, nempel lagi dengan CH3CO lagi. Begitu seterusnya, maka akan terbentuk senyawa poliketida. Kemudian melalui siklus Krebs, ya, melalui siklus Krebs, ini akan terbentuk mevalonat. Ya, mevalonat ini bisa akan terbentuknya isopren. Isopren itu C5. Nah, nanti akan terbentuk senyawa-senyawa terpenoid. Ya. Kemudian ini ada asam lemak. Nah, asam lemak itu kalau sebenarnya sama dari asil CoA yang mengalami kondensasi, tetapi kalau poliketida itu ketonnya masih bertahan, CH3CO itu masih bertahan gitu ya. Ya mungkin ada reduksi sebagian begitu pada bagian CO-nya gitu. Tapi kalau fatty acid atau asam lemak begitu, karbonilnya hilang semua, O-nya itu ya, O ikatan rangkap itu hilang semua, tersisa di ujung COOH begitu. Nah, itu perbedaan biosintesis antara poliketida dengan asam lemak. Nah, nanti dari sini nanti bisa terbentuk senyawa-senyawa prostaglandin, makrosiklik antibiotik, dan lain-lain. Oke, kemudian kalau dari sikimat ya kita tahu bahwa itu akan membentuk senyawa fenolik, poliketida itu juga senyawa fenol juga, ya, jadi dari sikimat kemarin juga sudah ya, ini terbentuk senyawa fenol, dari poliketida ini juga bisa membentuk senyawa fenol. Contohnya yang antraquinon, kemudian tetrasiklin gitu ya. Tetrasiklin itu kan nambah 1 benzen, kalau antraquinon itu 3 benzennya jejer berdampingan begitu ya. Nah, nanti kalau tetrasiklin itu nambah lagi 1 benzen gitu. Jadi di struktur yang depan, nah ini ya. Ini kan, nah ini misalnya, ini antraquinon ya. Ini antraquinon, jadi benzennya ini jejer 3 begini. Nah, kalau tetrasiklin, nambah lagi 1 benzen di sampingnya, itu tetrasiklin. Nah, ini kan karbonilnya masih ada yang bertahan, ya. Jadi ini nanti jadinya poliketida begitu. Nah, tapi kalau yang tunggal begini, benzennya 1, ini berarti jalur sikimat. Nah, kayak ini, meskipun di sini ada lingkar 5, tetapi ini kan bukan dari asetat, begitu ya, bukan dari jalur asetat. Ya, jadi kayak ini ya, dia sikimat, ya, benzennya 1. Yang ini juga, ini dari sikimat. Ya, ini kan bukan. Ya, ini juga 1, berarti ini dari sikimat. Ya. Oke, kemudian
Nah, jalur asetat malonat, jalur untuk pembentukan senyawa asam lemak dan senyawa poliketida. Nah, senyawa poliketida ini akan membentuk senyawa aromatik ya. Oke, jadi dari CH3CO ini, ya, CH3CO ini adalah S koenzim A-nya, ya, kemudian nempel, gitu ya, nempel lagi, tambah lagi CH3CO, ini kan CH3, ini CO-nya. Oke, kemudian terbentuklah malonyl-CoA. Ya. Kemudian dari malonyl-CoA terbentuk asetoasil-CoA, yang seperti ini tadi ya. CH3CO, ini kan CH3CO gitu. Nah, nah dari jalur asetat ini akan mengalami kondensasi. Ini koenzim A-nya diganti gitu ya dengan karboksilat lah kita menunjukkan ini ya. Jadi mengalami kondensasi, bergabung C2 jadi C4, gabung lagi dengan C2 nanti bisa C6 dan seterusnya. Nah, tetapi seperti tadi yang saya sampaikan, ini adalah terjadi reaksi kondensasi, kemudian ya CH3CO, CH3COOH, ini ujung dari koenzim A itu ya. Nanti kalau koenzimnya lepas itu jadi COOH, karboksilat. Ini juga sama, karboksilat, jadi C2 jadi C4. Nambah lagi kondensasi begitu ya, nanti bisa jadi C6. Nah, misalnya begitu. Nah, ini bisa mengalami reduksi ya, tadi ya saya sampaikan bahwa karbonilnya begitu mengalami reduksi jadi berubah CH2 di sini. CO jadi CH2. Nah, sedangkan yang ini tidak terjadi reduksi itu sehingga CO-nya masih melekat terus. Ya. Kemudian nambah kondensasi C2 lagi. Nah, kemudian ini ketambahan CO lagi, ya. Kemudian nanti mengalami reduksi lagi, CO-nya hilang lagi. Nah, sehingga struktur dari asam lemak itu oksigennya itu hilang semua di bagian ekor belakang itu ya, cuman kepalanya aja COOH itu yang masih tersisa. Ya, COOH-nya. Tapi yang belakangnya nanti cuman C gitu ya. C3, CH2, CH2, CH2 sampai entah C30, C40 seperti itu. Nah, sedangkan untuk poliketida tidak ya. Karbonilnya masih ada. Ya. Poliketida penting pada bakteri dan fungi, peran kecil pada tumbuhan. Kemudian ada hubungan paralel yang dekat antara biosintesis asam lemak dan poliketida, di mana sintesis poliketida sejalan dengan sintesis asam lemak, yaitu berasal dari asil CoA, sama-sama dari asil CoA, yang mengalami kondensasi. Ya. Jadi pemasangan unit asetat selama biosintesis asam lemak dan poliketida ini digambarkan oleh skema ini. Oke, kemudian perbedaan biosintesis asam lemak dan poliketida berarti apa? Ya, jadi pada sintesis asam lemak, kondensasi unit C2 selanjutnya itu terjadi setelah reduksi gugus keton, ya, membentuk metilen. Ya, tadi metilen itu yang jadi CO jadi CH2. Kalau di tengah kan CH2 tetepannya, tapi kalau di pinggir ya jadinya CH3. Tapi kan CO-nya tadi kan posisinya ada di tengah-tengah, bukan di pinggir rantai C begitu. Jadi di tengah-tengah, jadi CO ya jadinya CH2. Kemudian struktur asam lemak itu tanpa gugus keto. Ya. Sedangkan pada poliketida, kondensasi unit C2 selanjutnya tanpa didahului reduksi gugus keto. Ya. Dan struktur poliketida ditandai banyak gugus ketonya. Makanya tadi antraquinon katakanlah ya, ada ketonya di atas sama di bawah benzen, ya. Kerangkanya seperti itu. Oke, kemudian struktur senyawa poliketida, ya, jadi bukan berupa senyawa rantai lurus, tetapi suatu senyawa siklik. Ya. Kemudian poliketida berupa rantai panjang dan mempunyai gugus reaktif. Ikatan C-C tidak lurus, tetapi mudah membentuk sudut. Ya, jadi kalau kita ingat kembali kimia organik terkait dengan posisi 3 dimensi, begitu ya, 3 dimensi dari ikatan rantai C dengan C. Ya, ini secara gambar 2 dimensi memang lurus, begitu. Tapi kan sebenarnya kalau 3 dimensinya nggak lurus, begitu ya. Tidak lurus, tetapi mudah membentuk sudut. Sehingga
Dampaknya apa? Dampaknya akan terjadi siklisasi ya, bisa monosiklik, bisiklik atau makrosiklik. Makrosiklik itu berarti sikliknya besar ya. Oke, jadi ini misalnya awal terbentuknya itu belum siklik dulu gitu ya. Ini ada C-nya berarti ini kan CH3 CO. Kemudian ini CH3 CO, berarti ini asam astat yang kedua. Kemudian ini CH3 CO, ini asam astat yang ketiga. Kemudian ini ada CH3 COOH. Ya, jadi ini berapa asetatnya? Ada 4 asetat. Nah, ini 4 kali C2 kan begitu ya. 4 kali C2 terbentuk sudut sedemikian. Nah, sehingga di sini reaksi lanjutannya ini panahnya di panah ini ya lanjutan gitu, endingnya gitu ya. Oke. Yang mau lebih detail membahas ini silakan nanti di bukunya dipelajarin sendiri. Tapi yang penting bisa menggambarkan building block-nya ya. Bisa menggambarkan building block-nya akan terbentuk komponen seperti ini. Ya. Jadi ini ya keton yang ada di sini ya dengan proses reaksi yang panjang sekali itu pasti rangkaiannya ini berubah menjadi hidroksil, COOH di sini tetap mengalami COOH, kemudian di sini ada alkil CH3. Ya. Kemudian jadi ini kan awalnya kan ini tidak ikatan rangkap nih ya. Tapi karena O di sini itu berubah menjadi OH, berarti kan di sini C ini ya, yang C di sebelah sini kan butuh mengikat lagi. Nah, ngikatnya kemana? Ke C di sebelahnya. Gitu. Ya ini juga sama, teroksidasi, kemudian mengikat H, kemudian rantai C di sini butuh berikatan kovalen dengan yang di C di sebelahnya lagi. Dan ini mengalami resonansi ya. Resonansi berarti bisa ikatan rangkapnya di sebelah sini, bisa di sini, begitu. Ya, mau dimanapun tempat ini jarak antar atom, antar elektron yang ada di sini kan sama, gitu ya. Tapi kadang menggambarkannya begini, kadang digambarkan dengan lingkaran, itu juga bisa. Itu karena mengalami resonansi. Kemudian ini contoh berapa C2 ini ya? 8 nih kalau nggak salah ya. 8 C2. Nah, pola sudutnya seperti ini sehingga ini bisa mengalami siklisasi ya. Ini CO karbonil yang di sini akhirnya berikatan dengan C yang di seberangnya yang ya. Yang ini juga berikatan di sini dan O yang di sini berubah jadi hidroksil. Ya, yang di sini juga hidroksil tapi yang di tengah tetap. Nah, ini terbentuk kerangka semacam antraquinon gitu ya, tapi ini bukan antraquinon, ini endokrosin gitu karena ini ada asam karboksilatnya. Kemudian ini kalau 7C2, nah berarti nanti rantai C-nya ada berapa? 14 gitu ya. Dengan kerangka seperti ini, sudutnya, nah terbentuk kerangka seperti ini, yaitu ini contohnya krisiofulsin. Kemudian ini 8C2, ini berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya benar 8. Sama-sama 8C2, tapi posisinya berbeda gitu ya. Nah, ini terbentuk senyawa yang lain lagi. Ya, ini yang makro siklik itu yang ini. Ya, sikliknya sudah sangat besar. Ya. Makanya ada istilah antibiotika makrolida gitu ya. Itu salah satunya dari jalur asetat juga. Misalnya eritromisin gitu ya. Oke, kemudian sintesis poliketida umumnya berlangsung dalam 4 langkah, yaitu adanya proses reaksi adisi dari unit C2, pembuatan rantai, kemudian terjadi oksidasi, makanya tadi saya bilang ya ada oksidasi gitu ya. Oksidasi itu kan keton jadi hidroksil ya. Tapi nanti kalau hilang O-nya berarti mengalami reduksi. Kemudian ada alkilasi rantai poliketida, kemudian terjadi stabilisasi rantai dengan cara siklisasi intramolekuler yang tadi ya. Akhirnya dia bereaksi dengan C yang di depannya membentuk siklik seperti itu. Kemudian dalam rangka apa? Nah itu dia dalam rangka terjadinya stabilisasi rantai ya, karena dia posisinya apa tadi? Membentuk sudut-sudut tadi. Nah tentunya reaksi ini diperantarai oleh apa? Enzim pasti ya. Itu
dalam proses reaksi itu nanti ada enzim ini yang berperan, enzim ini yang berperan, enzim ini gitu ya kalau mau lebih detail. Kemudian modifikasi sekunder gugus fungsional yang dihasilkan dari langkah ketiga. Nah, bisa saja terjadi modifikasi-modifikasi gugus fungsi yang lain. Oke, ini contoh siklisasi poliketo untuk membentuk senyawa fenol. Nah, ini pada contohnya asil-CoA. Ingat bahwa asil-CoA itu berarti asetat ya. Dan malonyl-CoA, ini ada 3 malonyl-CoA. Kemudian di sini ada terbentuk dari 2 ini adalah polybeta ketoester. Kemudian mengalami folding A dan folding B, ya berbeda posisi ya, melengkuknya begitu ya, melengkuknya. Kemudian ada reaksi aldol, yang ini reaksinya Claisen, dan seterusnya sampai endingnya seperti ini ya. Ini terbentuk asam orselinat. Kemudian kalau yang ini terbentuk fluoracetafenon ya. Posisi strukturnya berbeda melalui rantai reaksi yang berbeda dan enzim yang berperan juga akan berbeda. Oke, kemudian modifikasi sekunder dari poliketida. Ya, setelah terjadi siklisasi awal tadi, ya itu bisa mengalami berbagai modifikasi, bisa transformasi sekunder, yaitu umumnya adalah terjadi oksidasi. Kemudian proses yang paling sering adalah pengubahan gugus metil pada cincin aromatik menjadi asam karboksilat. Kemudian gugus karboksilat yang terjadi itu bisa hilang dan diganti dengan atom hidrogen atau istilahnya mengalami dekarboksilasi non-oksidatif atau dengan gugus hidroksi berarti dekarboksilasi oksidatif. Kemudian reaksi oksidasi yang pertama bersifat irreversibel dengan enzim oksigenase, sedangkan perubahan alkohol primer menjadi aldehid kemudian berubah menjadi karboksilat ini oleh NADP. Ya, dehidrogenase atau sering disebut dengan flavoproteinnya, enzim juga kan sebenarnya. Oke, jadi ini misalnya panahnya kemana? Ya, panahnya ke sini ya. Aril itu berarti benzen ya. Kemudian dengan CH3, kemudian CH3 berubah menjadi hidroksil dan ini reaksinya ini irreversible yang ini ya. Kemudian ini ini reversible ya. Perubahan dari alkohol berubah menjadi ketonnya, kemudian berubah menjadi karboksilatnya. Ya. Kemudian di sini melepaskan CO2 terbentuk aromatis. Kemudian kalau yang ini berbentuk aromatis dengan gugus fungsinya hidroksil. Ya. Jadi ini awalnya ada alkil dulu begitu ya, ada alkil. Kemudian nanti akhirnya berubah menjadi fenolik. Oke, kemudian penggabungan oksidatif fenol. Ya. Biosintesis contohnya ini pada asam usnat. Ya, asam usnat ini adalah metabolit dari antibakteri yang terkandung pada lichen atau usnea. Kemudian lichen itu adalah sebuah simbiosis antara alga dan fungi. Jadi lichen itu banyak misalnya di batu-batu begitu ya, batu-batu yang awalnya tandus itu sebagai awal kehidupan gitu ya, ketandus, tapi nanti lama-lama mulai ada kayak lumut-lumutnya gitu. Tapi kan sebelum ada lumut itu ada lichen ini dulu ya. Jadi ini adalah simbiosis antara alga dan fungi. Nanti itu terbentuk baru mulai terbentuk tumbuhan-tumbuhan yang lain karena di situ sudah mulai ada unsur-unsur hara. Oke, kemudian prinsip modifikasi struktur melibatkan penggabungan oksidatif. Ini berasal dari penggabungan 2 molekul metil fluoracetafenon yang tadi, ya, di mana berasal dari fluoracetafenon yang mengalami metilasi sebelum aromatisasi. Ya. Oke, ini jadi yang sudah mengalami kondensasi gitu ya. Kemudian berubah menjadi ini. Nah, ini berubah menjadi metil fluoracetafenon.
Dan selanjutnya, ya ini ada perubahan pada posisi hidroksilnya, perubahan pada ikatan rangkapnya, dan seterusnya. Nah, ini sampai terbentuk asam usnat. Ya, jadi ini mengalami phenol coupling, ya. Jadi ini dua molekul ini, begitu ya, dua molekul ini akhirnya mengalami dimerisasi, ya, penggabungan. Nah, kemudian nanti ada resonansi dan seterusnya. Nah, terbentuklah senyawa asam usnat. Oke, kemudian ini ada antraquinon tadi yang di struktur awal yang muncul di slide awal, ya. Ini ada emodin itu pada tanaman apa? Emodin, reum, rein, emodin, aloin. Nah, itu ya. Ini ada aloe emodin itu pada lidah buaya. Nah, rein itu pada reum palmatum itu apa? Akar lembak, ya. Oke, kemudian nah ini mulai dari tadi ada kondensasi 8 aspat, ya kan? Kemudian tidak mengalami reduksi, kemudian apa lagi nih? Ada aldoreaksi, ada NADPH, ada NADPH yang berperan di sini. Ya, kemudian ada senyawa intermediate-nya di sini endokrosin, ini krisofenol dari awal yang sama, ya, dengan perantara reaksi yang berbeda, enzim yang berperan berbeda, begitu, menghasilkan senyawa yang ada sedikit perbedaan, tetapi kerangka tengahnya hampir sama. Ya. Kerangka tengahnya ini intinya adalah dia terbentuk 3 benzen, ya ini ya, 3 benzen, tapi alkilnya yang berbeda. Ya, di sini ada keton, di sini ada hidroksil, tapi kalau yang ini hilang, ya, mengalami oksidasi, ya, mengalami oksidasi. Kemudian di sini hilang OH-nya, OH, OH ini sama masian. Kemudian di sini ada karboksilat yang di sini masih tetap ada, kan gitu ya. Tapi kalau yang di sini karboksilatnya mengalami pelepasan, pemutusan, hilang karboksilatnya. Di sini juga mengalami pelepasan, tetapi di sini ada penambahan oksigen malahan, ya. Ya. Kemudian di sini ada O dan OH. Nah, seterusnya kemudian jadilah metabolit sekundernya itu adalah emodin. Kemudian ini aloe emodin, ya, berbedanya di posisi ini saja sama hidroksil di posisi ini. Kemudian ini mengalami oksidasi, ya, sehingga di bagian alkil ini, ya, CH2OH ini berubah menjadi karboksilat. Oke, biosintesis dari jalur asetat yang bergabung dengan jalur lain, ya. Jadi ada jalur asetat yang bergabung dengan jalur lain. Ya, jalur lain di sini berarti apa? Ya, cenderungnya adalah yang kita bahas jalur sikimat, ya. Sikimat bergabung dengan asetat. Nah, jadi di sini misalnya dari jalur asetat itu, dari jalur sikimat gitu, terbentuk ada senyawa 4 hidroksil sinamoil-CoA seperti ini. Ya, jadi ini sudah mulai bentuknya adalah fenilpropan. Nah, ini fenilpropan. Jadi ini fenil kan, ini ada benzen dan OH itu fenil. Kemudian propan itu C, ini kan C1, C2, C3. Ya, fenilpropan. Nah, kemudian ketempelan dengan 3 molekul malonil-CoA. Ya, malonil-CoA kan terbentuknya dari jalur asetat. Nah, 3 molekul asetat itu yang ini. Ya. Jadi yang tadi CH3CO, CH3CO, nah itu ya, nempel di posisi ini. Ya, karena di sini ada koenzim A, gitu ya. Kemudian di sini yang nanti akan terikat. Nah, bisa
nanti posisinya juga terikatnya gitu ya, bisa di posisi sebelah sini pada bagian propannya. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian terjadi yang ini reaksi aldol, yang ini Claisen. Nah, yang ini dengan ada resonansi, reaksi, dan seterusnya, ini contohnya terbentuk naringenin senyawanya. Ini adalah sebuah flavonoid. Jadi, flavonoid itu terbentuknya itu dari gabungan dua jalur, yaitu jalur asetat malonat dan jalur sikimat. Ya. Nah, yang diingat-ingat bahwa yang sikimat itu yang mana yang ini? Ya, yang sikimat. Sedangkan yang asetat itu yang bagian ini. Ya. Nah, jadi yang kalau melihat flavonoid itu yang diingat-ingat itu tengahnya ini ya. O-nya itu ada di posisi atas. Ya, ini kan keton, karbonil begitu. Tapi dalam penomoran flavonoid begitu ini yang nomor 1 gitu ya. Kesepakatannya begitu ya oleh ahli-ahli flavonoid. Kita ngikutin aja. Oke, kemudian ini ada Claisen. Kalau Claisen itu ikatannya di sebelah sini. Kalau yang ini kan tadi C6, C3 nempelnya di sebelah di bawah. Tapi yang ini C6, C3 ya di posisi atas. Nah, terbentuk senyawa ini adalah resveratrol. Nah, resveratrol ini seringnya untuk apa? Fitoestrogen. Nah, fitoestrogen. Oke, kemudian ini ada turunan yang lain, ada apa ini? Humularic acid. Nah. Oke, jadi ada jalur sikimat korismat. Ini adalah jalur biosintesis untuk pembentukan asam amino aromatik dan senyawa fenilpropanoat. Ya. Fenilpropanoat itu berarti apa? Fenil itu tadi benzen dan OH. Kemudian propanoat berarti ada C3 dan ujungnya ada karboksilat. Karena oat itu kan karboksilat. Ya. Dijumpai di mikroorganisme dan tanaman, tidak di hewan. Kemudian intermediate sentral, ya asam sikimat, ya ini di isolasi pertama dari Illicium sp, ya disebut dengan sikimi, nama daerahnya begitu ya. Kemudian makanya jadinya asam sikimat gitu. Kemudian senyawa yang dibentuk ini ada asam amino yang terbentuk begitu ya. Ada kemarin sudah ya sebenarnya fenilalanin dan tirosin ya, karena sudah dan kemarin sudah berarti itu diulang-ulang, berarti biasanya materi yang diulang-ulang berkali-kali muncul itu resiko keluar di ujian pasti ada ya. Fenilalanin dan tirosin ini membentuk struktur inti fenilpropan C6C3, ada asam sinamat, kumarin, lignan, flavonoid dan lain-lain. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi beda karakternya, sifat dan biosintesisnya. Kemudian ada triptofan, ini untuk prekursor alkaloid. Derivat asam benzoat, asam galat, aminobenzoat, ini dihasilkan dari percabangan asam sikimat. Oke, ini kalau percabangan asam sikimat, ya ruwet ya. Mulai dari mana? Nah, D dari eritrus 4 fosfat, kemudian PEP, kemudian terbentuk seperti ini berkesetimbangan gitu ya. Kemudian terbentuk ini, ya kalau mau dicermatin sendiri silahkan, tapi ini mau menunjukkan hasil akhirnya begitu ya. Terbentuk senyawa ini, kemudian ini ada enzim 3, enzim 5. Nah, ini enzimnya, ini kalau dalam PPT ini lebih lengkap begitu ya. Enzim-enzim. Tapi nanti ujian nggak usah dihafalkan enzimnya apa saja begitu ya. Ini saya hanya mau menunjukkan bagaimana awal, kemudian perjalanannya dan akhirnya itu apa begitu. Nah, akhirnya ini adalah terbentuklah sikimat ya. Sikimat ini jangan lupa ini belum aromatis ya, karena ini rangkap duanya baru di satu tempat aja. Ya, tapi dia berkesetimbangan dengan dehydrosikimic acid. Ya, bedanya COOH, ini OH, OH. Nah, ini kalau yang ini hidroksil, kalau yang ini keton, ya. Nah, dari bentuk ini dengan bantuan E6 ya, enzim
sebuah enzim melepaskan H2O, maka OH yang satu di sini contohnya yang pada senyawa ini itu hilang, jadilah asam protokatekuat. Sedangkan yang ini mengalami oksidasi, ya, kemudian ketonnya berubah menjadi hidroksil lagi. Nah, senyawa ini, ingat-ingat ini sangat penting sekali ya, atau sering nanti muncul yaitu asam galat. Ya, jadi senyawa pertama yang terbentuk ini, ya, setelah dari jalur sikimat ini ada asam galat. Nah, asam galat ini banyak nanti digunakannya penetapan kadar fenol total. Nah, itu asam galat. Ya. Senyawa tanin nanti juga terkait dengan asam galat. Ya, jadi diingat-ingat asam galat strukturnya adalah benzen, kemudian di sini karboksilat 1, kemudian di sini ada 3 hidroksil. Ya, sehingga ini sifatnya apa? Cenderung polar ini ya, larut air. Ya, karena hidroksilnya banyak, di sini juga ada COOH. Ya, sehingga dia bisa berikatan hidrogen dengan air. Kalau dia bisa berikatan hidrogen dengan air cukup tinggi, maka dia akan larut dalam air. Nah, prinsipnya senyawa larut air itu kan itu gitu ya. Jadi bagaimana dominasi dari hidroksil gitu ya dalam struktur itu kemampuan untuk berinteraksi ikatan hidrogen dengan air. Ya, makanya gula itu kan C6 tapi polihidroksi. Ya, makanya dia larut di dalam air. Ya. Oke, itu yang gula tadi hanya perumpamaan saja ya, tidak terkait dengan senyawa fenol ini. Oke, ini jalur yang lain lagi, asam sikimat berubah jadi sikimik acid, ada enzim lagi yang berperan di sini. Ya, dan seterusnya sampai ini terbentuk asam korismat. Ya. Kemudian ini mulai dari asam korismat berlanjut ini Mas Yan ya. Ini tadi kan mampirnya di asam korismat. Ya, ini ada reaksi, terbentuklah asam korismat. Nah, setelah terbentuk asam korismat ini, nah ini ya asam korismat. Nah, melalui bantuan enzim E1, nah ini sudah mulai senyawa-senyawa metabolit sekunder, akhirnya mentok di senyawa 4-hidroksi benzoic acid. Ya, di sini ada reaksi-reaksi penghilangan hidroksil, kemudian karbonil, dan seterusnya. Kemudian ini berkeseimbangan melalui E2. E1, E2 dalam set ini berbeda dengan E1, E2 dengan set yang sebelumnya ya. Jadi itu hanya simbol saja untuk menerangkan jalur biosintesis ini. Oke, jadi E2 yaitu isokorismet sintase. Nah, ini ya, membentuk isokorismic acid, oleh E3 jadilah asam salisilat. Nah, ini sangat terkenal ya, asam salisilat. Jadi tadi dari apa? Korismat. Korismat tadi dibentuk oleh apa? Asam sikimat kan gitu. Ya, jadi memang yang kita bahas agak meloncat ya. Oke, kemudian asam salisilat strukturnya adalah karboksilat dan hidroksil dalam posisi orto. Ya, orto itu bersebelahan persis. Kalau agak jauh di sini hidroksil berarti meta. Kalau seberangan itu para. Oke, kemudian dari korismic acid oleh enzim E4, nah bla 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 bla, terbentuklah yang disingkat dengan PABA, yaitu para amino benzoic acid. Nah, ini ada aminasi di sini ya. Jadi, nah kan ada aminasi nih ya tulisannya aminesin, yusin, amonia. Nah, itu ya. Makanya tadi tiba-tiba kok ada para aminonya. Nah, ini ada NH2-nya. Nah, kemudian ini korismat, kemudian ada E6. Nah, terbentuk ini ya, kemudian terbentuk ini asam antranilat. Nah, asam antranilat nanti akan terbentuk triptofan. Triptofan itu apa? Itu suatu asam amino. Ya. Kemudian isokorismic acid. Nah, sampai ke sini oleh E8, ini enggak gitu terkenal. Kemudian ada E9 lagi, jadi seperti ini 2, 3 dihidroksi benzoic acid. Nah, itulah perjalanan biosintesisnya yang saling terkait tergantung pada enzim yang ada di dalam individu tanamannya. Ya.
Sehingga penggolongan senyawa fenolik, nah, didasarkan pada kesamaan kerangka. Ya, jadi penggolongan metabolit sekunder di dalam tanaman itu bisa beberapa hal ya. Yang pertama, bisa karena kesamaan struktur, itu jelas ya, kesamaan struktur. Oh, sama-sama punya fenol, masukkan mereka ke senyawa fenolat gitu ya. Kemudian, oh sama-sama punya asam sama amino, jadilah asam amino misalnya begitu ya. Kemudian bisa juga karena aktivitas gitu ya, aktivitas misalnya glikosida jantung gitu ya. Nah, itu karena dia beraktivitas mampu untuk kardiotonik misalnya. Nah, kemudian apalagi? Ya bisa kombinasi keduanya ya, antara kesamaan kerangka dan aktivitas. Kembali ke sini. Nah, ini penggolongan ini, jadi senyawa fenol akhirnya punya sub-sub golongan, ya, golongan lagi, tentunya terkait dengan kesamaan strukturnya. Ya. Kalau dia hanya memiliki C6, itu kita sering sebut sebagai fenol sederhana. Ya. Kemudian kalau C6 dan ada alkil C1, maksudnya rantai C-nya 1, begitu ya, yang melekat di C6-nya, itu nanti asam fenolat dan senyawa yang terkait lainnya. Kemudian C6C2 itu asetofenon dan asam fenilasetat. C6C3 itu asam sinat, sinamil aldehid, sinamil alkohol. Nah, nanti sinamil alkohol ini yang akan menjadikan atau sering disebut dengan fenilpropan. Tadi saya sudah menyinggung ada fenilpropan ya. Kemudian C6C3 tetapi agak berbeda di bagian C3-nya, yaitu ada kumarin, ada isokumarin dan kromon. Jadi C3-nya kalau ini siklik, kalau yang fenilpropan itu kan C3-nya rantai alifatis. Rantai alifatis itu rantai terbuka gitu ya. Ya cuma C, 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 sudah begitu saja. Kayak tali ya sudah terurai begitu. Tapi kalau kumarin itu nanti ada siklik ya, C3-nya dalam bentuk siklik. Kemudian ada C15, ada kalkon, auron, dihidrokalkon. C15 juga sama tetapi kerangkanya berbeda, ada flavan, flavon, flavanon, flavanonol. Kemudian ada C15 sama-sama C15 juga tapi nanti strukturnya juga berbeda, ada antosianin, antosianidin. C30 ada biflavonil. Kemudian C6, C1, C6 ada benzofenon, ada santon. C6, C2, C6 ada stilben. C6, C10, C14 ada quinon. Ya, quinon bisa beberapa bentuk ya. Kemudian ada lignan, neolignan. Nah, ini adalah dimer dan oligomer. Ya, dimer itu berarti dia mengandung dua gitu ya, dua monomer ya. Fenilpropan. Jadi fenilpropan gandeng. Nah, itu lignan. Kemudian ada lignin itu berarti fenilpropannya banyak gitu ya. Jadi kerangka monomernya itu fenilpropan, tapi yang N atau yang bergabung itu banyak molekul. Kemudian tanin ini oligomer atau polimer, ini juga sama. Tanin itu juga strukturnya besar karena penggabungan dari beberapa monomer. Kemudian ada flobafen, ini juga polimer. Nah, kita masuk ke fenol sederhana. Ya, jadi fenol sederhana ini senyawa fenol C6 mengandung minimal 1 gugus OH dapat membentuk senyawa eter, ester, atau glikosida. Ya. Nah, pola substitusinya ada orto, meta, para. Ya. Yang ini orto, yang ini meta, yang ini para. Ya. Dengan gugus fungsi 1, 3, 5, atau 1, 2, 6. Nah, misalnya begitu. Ini ada resorsinol, berarti ini posisi meta. Ya. Kemudian ini contoh yang kalau 3 gugus fungsinya nanti dinamain 1, 3, 6 misalnya ya. 1, 3, 5 sorry ya. Hidroksilnya itu di posisi 1, posisi 2, posisi 3. Kalau sama-sama hidroksil dimanapun tempat sama aja, tapi kalau ada 1 COH, COH-nya yang dinomorin 1 ya, sehingga hidroksilnya nanti yang mengikuti posisi COH-nya dalam penomorannya. Kemudian ini ada asam fenolat dan aldehid C6C1 ya. C6C1 ya, karena apa ini asam salisilat misalkan. C6 kemudian di sini karboksilat kan berarti C-nya 1 ya.
Kemudian ada asam vanilat, vanilin, kemudian ada piperonal. Ya. Ini juga C6C1 di sini. Ya, asam hidroksibenzoat terdapat gugus karboksil pada fenol, aldehid hidroksibenzoat terdapat gugus aldehid pada fenolnya. Nah, asam salisilat ini pemacu pembentukan batang pada tanaman ini. Kemudian pada tumbuhan lain itu biasanya sebagai tanggapan terhadap infeksi. Jadi ini peran bagi tanamannya begitu ya. Peran bagi tanamannya di bagi tanaman itu juga bisa bersifat anti mikroba ya, untuk melindungi tubuh tanaman itu dari infeksi-infeksi mikroorganisme. Kemudian ada astofenon, ini ada C6C2, jadi senyawa fenon C6C2, tapi ini jarang dijumpai sehingga tidak dominan kita bahas ya. Jadi nanti yang kita bahas yang banyak-banyak dijumpai. Kemudian ada asam sinamat. Kemudian asam sinamat ini mana tadi asam sinamat ya, C6C3, ada asam sinamat, asam kumarat, kafeat ya. Berbedanya pada apa? Rantai C3-nya sama ya, C3 ujungnya COH, propanoat ya berarti ini. Tapi di bawah ini yang berbeda, asam sinamat di sini tidak ada hidroksil, kumarat itu ada hidroksilnya, kafeat ada hidroksilnya 2. Nah, sering dijumpai dalam bentuk ester, jadi bisa dalam bentuk esternya dengan asam quinat, dengan asam sikimat, dengan asam tartrat, dan asam-asam organik yang lain. Nah, contohnya di sini ada asam klorogenat. Ya, kemarin kita agak ada istilah asam klorogenat gitu ya. Nah, ini contohnya asam klorogenat. Jadi di sini kan monomer dari sinamatnya yang ini ya, C6C3-nya di sini, tapi hidroksilnya ini mengikat asam ya, ini adalah asam kafeat dengan asam quinat. Nah, ini atau bisa juga ester dengan gula. Nah, seperti itu ya. Ester dengan gula nanti jadi glikosida. Oke, itu. Kemudian ada kumarin. Nah, tadi saya singgung ya, kumarin itu C6, C3, tapi C3-nya itu siklik. Nah, ini ya, C6, C3-nya itu dari sini melihatnya. Ini kan C6-nya jelas ini benzen. Kemudian yang di sini 1, 2, ini 3. Ini kan sebenarnya COOH, tapi hidroksil yang ini itu melekat di C6-nya. Ya, atau ini sering disebut dengan cincin lakton. Ya, ini lakton karena apa? Ini adalah suatu ester sebenarnya. Ya, ester itu kan RCOOR gitu ya, senyawa ester, tetapi ester ini dalam bentuk siklik. Nah, maka disebut dengan cincin lakton ya, punya kerangka C6C3 dengan heterosiklin oksigen pada unit C3. Kemudian ada benzofenon dan santon dan stilben, ini C6, C1, C6. Nah, silakan nanti dilihat perbedaannya. Ya, stilben itu C6C2 di bagian ini. Kemudian ada quinon, ya di sini ada benzoquinon, naftoquinon, dan anthraquinon. Tetapi diingat bahwa anthraquinon jalur biosintesisnya bukan dari sikimat, tetapi anthraquinon dari asetat, ya dari jalur asetat. Nah, ini contohnya senyawa-senyawanya. Ada lignan dan neolignan, ya tadi sedikit saya singgung, ada dimer tadi ya, jadi C6C3 gandeng gitu ya. Nah, itu disebut dengan lignan. Tapi kalau neolignan posisinya begini ya, berbeda di posisi ini. C6C3-nya dia nyamping. Ya, oke ini sayang tidak utuh gambarnya. Oke, kemudian ada flavonoid. Ya, jadi flavonoid itu apa? Ya, kerangkanya C6, C3, C6 seperti ini. Ya, selalu seperti ini kerangka dasar flavonoid. Oke, jadi dari fenilalanin jadi cinnamic acid terbentuk fenilpropan. Fenilpropan nanti bisa berubah jadi lignan, lignin,
suberin, kutin, dan lain-lain. Ini suberin, kutin itu karena terikat dengan asam lemak dan lain-lain ya, sifatnya jadi nonpolar. Kemudian fenil propanoid gabung dengan 3 malonil jadi silben, gabung dengan malonil jadi kalkon, tapi juga bisa jadi flavonoid, bahkan nanti flavonoid bisa jadi tanin. Ini mereview dari sebenarnya yang slide-slide awal-awal tadi ya. Nah, sehingga jalur biosintesis flavonoid ya, mulai dari jalur sikimat ya, kemudian ketempelan malonat dari jalur asetat ya. Ini dari sikimatnya kan posisinya sama C6, C3. Nah, ini benzen dari asetat terbentuk kalkon, flavanon, dihidrokalkon, flavon, auron, isoflavon, dihidroflavon. Ya, flavanon, flavanon. Nah, berarti di sini tidak ada ikatan rangkap. Kemudian di sini ada keton. Flavanon. Tapi kalau flavon, ya, ini bukan atap ya. Ini keton dan di sini ada ikatan rangkap. Kemudian nanti ada istilah isoflavon. Ini di sini ada OH. Ya. Nah, kemudian ini ada dihidroflavonol. Dihidroflavonol bisa jadi flavonol. Nah, tadi saya sampaikannya flavonol. Ada di sini antosianin, di sini ada katekin. Ada epikatekin. Nanti ini terkait dengan tanin. Oke, kemudian berdasarkan cincin benzen lateral, maka ini di flavonoid itu bisa dipilah menjadi 1,3-difenilpropan. Nah, ini ya. Ada 1,2 difenilpropan posisinya, ini pada isoflavonoid. Kemudian ada 1 difenilpropan. Nah, jadi kan pada propan tadi kan benzen, kemudian ada propan. Nah, kalau terikatnya di nomor 1, nah jadinya kayak gini. Kalau terikatnya di nomor 2, C nomor 2, jadinya isoflavon. Tapi di C nomor 3, di ujung, kemudian terikat dengan malonat, dari malonat, ya, 1,3-difenil, ini akan terbentuk flavonoid. Ya, kenapa kok ada 1, 2, 3? Karena kita tahu propan, ya, propan itu kan C-nya ada 1, 2, 3. C1 itu yang dekat dengan benzennya. Ya, benzen yang atas ini. Oke, kemudian berdasarkan fragmen 3 karbon pusat. Ya, terikat pada cincin B, ada kalkon, auron, isoflavon, flavon, katekin, antosianidin, flavanon. Kemudian berdasarkan bentuk kerangka, ada istilah piran, piran itu yang ini. Kemudian ada istilah piron, piron itu yang ini. Nah, ini nanti lebih mendalaminya lagi dibaca pelan-pelan ya. Ya, ilmu meniteni ya, dititeni begitu. Piran seperti ini, piron seperti ini. Kemudian ini ada pirilium. Ya, pirilium itu lingkar 6, kemudian ada O, kemudian di sini ada ikatan rangkap. Nah, ini pirilium. Nah, polimer dari fenol ada lignin. Nah, ini adalah polimer fenolik melimpah pada kayu, jadi N-nya banyak kalau lignin ya. Bisa pembentuk struktur tumbuhan, mempermudah transport air pada berkas pembuluh ya bagi tanaman ya. Sedangkan unit penyusunnya bisa kumaril alkohol, koniferil alkohol atau sinapil alkohol. Ya, terikatnya pada beta O4 aksen, kemudian bisa juga 5O4 aksen, ada 5 aksen, beta dan beta aksen. Ya, jadi macam-macam posisi ikatannya, tapi ini hanya salah satu. Tapi bedanya lignan dengan lignin adalah kalau lignan itu hanya dua fenil propannya, tapi kalau lignin itu banyak, ya lebih dari 2. Nah, kemudian golongan yang lain adalah tanin. Jadi tanin ini ada istilah terkondensasi, ada istilah tanin kompleks, dan tanin terhidrolisiskan. Nah, tanin terhidrolisiskan ini bisa dari galotanin, dari monomernya asam galat. Nah, makanya tadi di awal saya singgung ya. Kemudian ada elagitanin, ini dari asam elagat.
Oke, jadi pada tanin terkondensasi itu terbentuk atau ini sering disebut dengan proantosianidin. Ini adalah dari flavonoid, bukan flavonoid ya, tapi flavonoid. Ya, karena apa? Di sini tidak ada keton dan di sini tidak ada ikatan rangkap. Ya. Flavan, kemudian yang terdiri dari unit flavan 3-ol. Ya, flavan, sekali lagi ini flavan 3-ol, ini posisi 3. Oke, penomoran flavonoid belum saya ajarkan, nanti di minggu selanjutnya. Nomor 3 ini di sini ada alkoholnya, atau sering disebut dengan apa? Katekin. Ya, jadi ini adalah struktur katekin. Jadi katekin yang akhirnya mengalami polimerisasi, itu disebut dengan tanin terkondensasi. Jadi kenapa kok terkondensasi ini? Karena ini ada reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi penempelan C dengan C, begitu ya. Itu kondensasi. Nah, kemudian ini bisa dihidrolisis asam, ya, asamnya harus asam kuat, jadilah antosianidin atau senyawa sianidin. Kemudian ada galotanin, ini tadi galotanin itu adalah tanin terhidrolisiskan, jadi dia mudah terhidrolisiskan. Ini terdiri dari poliol yang tersubstitusi dengan residu asam galat. Nah, tadi di awal ada asam galat kan? Yaitu apa? Ada benzen di sini dengan ada karboksilat dan 3 hidroksil. Nah, ini karboksilat ini bisa berikatan dengan asam galat yang lain. Nah, ini misalnya salah satu OH-nya terikat di sini. Kemudian nanti bisa terikat lagi dan seterusnya. Jadi nyambung-nyambung terus bisa dibayangin ya. Kemudian bisa juga ada gula di sini. Ini gula. Nah, gula itu kan sering digambarkan dengan bentuk apa ini ya? Kursi ya. Konfigurasi kursi seperti ini itu gula. Nah, sebenarnya jadi galotan ini glukosida sebenarnya ya. Glukosida jadi mudah sekali larut dalam air. Nah, ini yang bereaksi dengan gulanya ini di sisi karboksilatnya. Tapi ingat bahwa selain karboksilat yang mengikat gula, OH di sini bisa gandeng dengan karboksilat dari asam galat yang lain. Jadi bisa nyambung di sini sampai ratusan molekul asam galat atau nyambung satu molekul begitu ya. Makanya disebut dengan polimer. Ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 6 pentagaloil glukosa. Ya, penta itu 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Galoil ya, dari galat yang berubah menjadi alkil itu kan akhirannya ditambah il. Sama kayak metana jadi metil, etana jadi etil kan gitu ya. Glukosnya, ini sebagai pusatnya adalah glukosnya. Oke, kurang 2 slide lagi. Elagitanin, ini ada tanin yang terhidrolisiskan. Ya, bedanya adalah di struktur asam elagatnya, tapi intinya sama ya. Jadi di sini ada ikatan CC, residu galoilnya berikatan C dengan C. Ya, sama-sama pentagaloil, tetapi di sini yang terikat di bagian C dengan C-nya. Oke, yang terakhir adalah tanin kompleks. Ini apa? Berarti campuran di sini ya. Jadi tanin di mana unit katekin ikut-ikutan terikat di galotanin atau di elagitanin. Jadi tanin kompleks itu ada tanin terhidrolisiskannya, ada tanin terkondensasi. Oke, demikian materi awal untuk senyawa fenol. Silakan nanti bisa dibaca-baca lagi.